Ya, selamat pagi sebagai sporek, berjumpa lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi. Oke, kali ini kita Pagi di hari Kamis, hari tanggal Kamis. 3 Oktober. Dan sesuai analisa market Miss Sandi kemarin, terjadi bahwa harga oil naik karena juga ketegangan di Timur Tengah, Bu, ya, antara Israel dan Ya, Iran, Lebanon cukup panas. Dan harga gold juga kemarin kita rekomendasikan buy di 50 dan sempat naik juga ke area 60-an. ya. Oke, mungkin ada pembuka dulu dari Bu Sandi atau kita langsung masuk ke chart? Ya, saya mau mengucapkan sepatah dua kalimat, Hmm. sepatah dua patah kalimat. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih aja terhadap sahabat gadis Forek ya, yang membuat kita semangat ya Pak. Jadi semalam itu saya terbangun oleh komentar ya, menurut saya cukup cukup saya cukup terkesan, terenyuh, cukup menginspirasi saya bahwa apa yang kita lakukan setiap hari ternyata bermanfaat buat orang lain, dan itu yang penting ya. Betul, betul. Karena nggak ada salahnya sih memang kalau kita punya sesuatu informasi atau punya sebuah kemampuan, kemudian kita share dan itu bisa dinikmati orang lain, seperti itu Pak Anyo. Ya, Dan saya jadi semangat aja bikin semangat, kontennya. semangat buat kita semua dan sukses untuk Sahabat Gigs Forex tentunya ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam chart. Boleh. Oke, Secara fundamental Pak, ya, untuk beberapa produk ini ya masih terkait soal perang ya. Yang sebenarnya ini kan perang saudara ya, yang tapi saudara ini kan antar bangsa ya, antar negara. Jadi ya pasti intensitasnya cukup tinggi. Dan ini perlu menjadi note menurut saya, belum ada tanda-tanda akan ada gencatan senjata atau mereka lebih ke arah perdamaian. Eh, Kemudian yang kedua, di akhir minggu ini ya, di hari Jumat besok ya, itu ada non farm payroll. Ini pasti akan ada fluktuasi dari harga-harga di beberapa pair ya Pak. ya, Sebenarnya kita ada live trade ya Pak, offline ya, sahabat gadis forex yang berdomisili di Semarang ya. Kita akan melakukan di area Sembalang di Cafe Nuna ya. Harapannya sih kalau online itu kan kita hanya bisa lihat tatap muka gitu, apa itu namanya, buy online gitu. Harapannya ketika sahabat gadis forex mengikuti di offline itu akan ada rasa euforianya saat live trade ya Pak. ya, betul. Jadi kita bisa TP bersama atau SL bersama, TP Betul. bersama, take profit bersama. Oke, oke, baik Bu Sandi, ini sudah ada chart Ya, dolar gold betul XAUSD ya. dan frame daily. Nah, ini bagaimana sih kira-kira hari ini, apakah akan lanjut koreksi? Ini lebih arah ke setway di atas ya Pak. Sebenarnya dia sempat mau kejar support, tapi dia akan selalu ditahan di area 50-an ini. Menurut saya ini masih nunggu sampai dengan berita besok juga ya. Dan kan setelah kenaikan dari R1 periode sebelumnya ya, R1 atau R1 ya. Ini R1. Ya, nah, setelah kenaikan itu, kemudian dia break R2, itu kan memang cukup panjang ya. Jadi dia butuh konsolidasi dulu, butuh pengumpulan. Itu entah itu nanti kira-kira ketika dia break kemana, nah disitulah. Kalau misalnya dia break bawah, ya otomatis dia akan ngejar paling jauh ke pivot itu Pak. Ini ya, Pivot. area Ya, 2597. ya, Ya, ini 2600 2597, lah. 2600-an ya. 2600. Ya. Mm-mm. Oke. Tapi kalau misalnya dia Hmm. itu break atas, menurut saya targetnya adalah di minimal di 2730-an, Pak. Area sini ya, Ya, 2730. Oke, cukup di panjang. situ. Cukup panjang. Ini kan persis stok, dia konsolidasi. Nah, nanti dia break ke arah mana? Makanya Hmm. kalau dia turun ke bawah itu ke 2600-an. Kalau break ke atas dia ke 2730. Oke. Coba kita lihat H1 ya. Ya.
Nah, satu ini berada di area yang kita blok ya. Ini retracement. Eh, Namanya area retracement. Harusnya sih Ya. kalau kita masih percaya bahwa gold ini naik, ya memang kita belinya atau ada metode yang namanya buy on retracement. Ya setelah di garis itu kita sudah mulai untuk buy, Pak. Hmm. Harusnya. Mm-mm. Dan ini Itu. memang terlihat sideways Bu ya. Yang satu. Yes, exactly. Dan itu gambarnya Pandu saya juga setuju itu ada triangle pattern ya. Hmm. Tinggal dia akan break ke mana. Ke bawah atau ke atas nih ya. Yes. Hmm. Nah, Oh. kalau saya sih masih masih bisa buy ya Pak di area 50-an sampai dengan area 45 itu bisa area buy, nanti take profitnya di area 60-an. Kalau sell ya 60 ke atas lah, 62 sampai 65 itu bisa sell. Sementara kita memanfaatkan momen untuk setway-nya ya. Tapi nanti kalau break salah satu sisi ya kita lihat dulu dia breaknya kemana. Jadi untuk gold saat ini kita wait and see dulu Bu ya. Mungkin. Ya, bisa buy ya di area 2645 sampai 2650. Kalau sell di area di atasnya 2660-an. Oke, mungkin seperti garis triangle pattern ini yang saya gambar. Jadi kalau dia Ya, di area sini bawah garis bisa buy Bu ya. betul. Oke. Baik itu untuk XAUSD. Sekarang kita masuk ke oil. Ayo. Ya, oil ini cukup menarik ya. Sudah berbulan-bulan saya menyampaikan kalau harga oil di bawah 70 sudah mikir nggak pakai mikir. Sudah mikirnya sedikit aja collect buy di situ karena ya selain perang, harga produksi minyak sendiri itu di beberapa negara itu antara sekitar 60 sampai 70. Jadi kalau harganya di bawah 70 itu kalau kita dagang itu berarti dia mepet dengan HPP, harga pokok penjualan. Pasti naik itu. Dan ini juga ada pola double bottom ya Pak. Kemarin kita udah sampaikan dan dia tertahan di neckline. Masih berusaha untuk nembus tapi ya dia masih ditahan ya. Nah, nanti kalau break itu dia akan nyentuh pivot period sebelumnya. Di area 75. 75, betul. Jadi area buy-nya itu antara S1 period sebelumnya dengan pivot ya 69,5 ini ya, area sini ya. Ya. Oke. Kita masuk ke H1 Bu ya. Boleh H1. Apakah sudah ada sinyal untuk beli atau kita masih menunggu? Ya, berarti minimal itu ke pivot ya Pak. 69,3. Ya itu. Yang sebenarnya itu udah masuk atau di kaki-kaki atasnya pivot sedikit itu, atasnya pivot. Nah, ya, ya di area situ. Itu juga sudah bisa masuk beli sih. Oke, jadi ketika ini nanti mungkin turun area sini kita sudah bisa beli, sabar. Betul. Ya, disebar aja ya Pak saya. Oke, baik. Untuk profitnya sendiri di mana Bu nanti? Minimal di 72 ya, yang tetap tertahan. Kalau berani di sini ya. Ya, kalau berani nahan sampai 75, tapi mungkin itu tidak kejadian dalam beberapa waktu dekat ya Pak. Bisa jadi itu 1 bulan, 1 minggu atau 1 bulan. Tapi nanti malam itu ada crude oil jam 21 atau jam 21.30 kalau tidak salah. Nah itu pasti akan menggerakkan oil ya Pak. Sebentar, saya coba cek dulu. Bisa lihat di situ nggak Pak investing atau apa? Untuk ngecek berita. Ini DSM Service PMI jam 9. Bukan yang crude oil inventory. Crude oil inventory. Oh, atau sudah semalam ya? Plus claim. Oh sorry, kayaknya sudah kemarin. Sudah kemarin hari Rabu. Yang ada itu malah natural gas storage. Ini juga
biasanya juga pengaruh. Sebenarnya yang lebih pengaruh itu ke oil yang brand, mereknya yang brand, bukan yang WTI. Yang kita perdagangkan ini kan yang WTI. Nah, yang natural gas storage ini nanti sangat berpengaruh pada oil yang brand. Jadi sebenarnya itu ada dua produk ya Pak, WTI sama brand. Cuman kalau di banyak di perusahaan pialang lokal itu mereka jualnya yang WTI, bukan yang brand. Ya. Cuman tetap biasanya ada impact-nya sih. Nanti sekitar jam 21.30 ya, ada natural gas storage. Itu previousnya 47, kemudian prediksinya itu 59. Jadi lebih besar, lebih banyak suplainya. Jadi kalau suplainya lebih banyak, inventorinya lebih banyak, itu kemungkinan harganya mungkin akan dikoreksi turun dulu. Nah, itu mungkin momen kalau misalnya nanti oil akan diturunin di bawah 70, nah di situ malah kita bisa average untuk buy-nya, Pak. Nah, pertanyaannya apakah itu juga dampak ke HECTA USD? Kalau yang natural gas storage enggak, cuman kan jam 20 kita mulai jam 19.30 itu ada news Pak, ada initial jobless claim ya kan, Jobless claim ya. Kemudian sampai malam jam 21 ada ISM non manufacturing PMI. Ya, Jadi lumayan rame ini. nanti malam cukup rame, betul. Ya. Kalau jobless claim-nya ini kan previousnya 218K ya, 218.000, prediksinya 222, jadi itu lebih banyak. Ini jobless claim. Jadi kalau angka orang tidak bekerja itu lebih banyak, otomatis USD-nya itu kan melemah ya. Melemah dan gold naik. Goldnya bisa naik. Jadi hati-hati ya malam ini. Jadi gold nanti kalau ada turun dulu ya, ada koreksi, justru di situ area buy. Area buy. Oke, baik, kita masuk lagi ke Bitcoin Bu ya. Betul, ya Bitcoin. Ya, ada koreksi sepertinya kemarin Bitcoin. Ya, ada koreksi cukup. Ya, ini sesuai dengan prediksi kita yang kalau nggak hari Senin ya atau minggu lalu. Dan benar-benar bertahan di pivot Bu ya, 60. Iya, betul. Jadi minggu lalu kalau nggak salah ya Pak, itu kan kita ngomong dia kan berada di area sideways yang berada di area resisten yang R1 kan. Nah, itu ambil posisi sell, itu minimal dia akan nyoba ke pivot atau dia akan nyoba ke area 50-an lagi karena dia sideways. Ya. Bisa ke sini Bu ya. Betul. Jadi kalau sahabat gadis forex kemarin dapat sell di benar-benar di atas ya itu cukup lumayan. Oke, kita perlu ke H1. Boleh Pak. Nah, untuk sahabat gadis forex yang bertransaksi di Bitcoin tapi di market spot ya, menurut saya ini belum area untuk beli. Tapi kalau mau nyicil enggak apa-apa sih, di sini kecil aja. Karena potensinya kalau kita lihat setway-nya, dia potensi akan ngejar ke 55 ribu ya, sampai dengan 50 ribu. Di situ baru masuk lagi. Untuk hari ini masih kuat turun mungkin ya? Ini lebih setway ke bawah ya Pak, harapannya. Nah kalau buy mungkin bisa di arah situ. Itu untuk market tuh atau di kakinya agak atas sedikit ada double top double bottom itu Pak. Double bottom ini. Bottom. Iya, nah di situ mulai masuk itu angka berapa? 60.7. 60,2. Oh, 60.200. Ya, jadi bisa beli di situ untuk Bitcoin untuk market future ya. Untuk memanfaatkan range harga yang lebih kecil harian. Tapi kalau untuk market spot menurut saya kalau mau beli di sini itu kecil aja dulu karena masih potensi dia akan mengejar sideways-nya ke area 50-an. Itu Pak. Oke, baik. Ya, jadi tadi untuk Bitcoin masih sideways bisa turun ke 50 ya, Bu ya. Ya. Oke, baik, sahabat Gasport. Sebentar Pak, kemarin tuh ada yang bertanya kapan Bitcoin itu akan naik gitu kan. Mungkin yang bertanya seperti ini tuh saya mengindikasi dia sedang kecantol buy ya kan.
berharap harga Bitcoin ke area 100.000 seperti yang sudah diramaikan di sosial media. Menurut saya secara timing itu memang belum. Kalau kita lihat siklusnya Bitcoin itu kan per 3 sampai 4 tahun ya. Dan kemarin kalau nggak salah itu kenaikan yang pertama itu di tahun 2022-an kalau nggak salah 2022-an. Berarti kurang lebih Bitcoin ini akan naik sekitar di 2025 akhir atau 2026. Di area itu baru mungkin dia akan bikin harga all time high lagi. Kemungkinan ya Pak kalau kita lihat dari siklusnya. Ya, itu. Jadi untuk sahabat gadis forex, kalau yang berharap harga Bitcoin break dari angka setway-nya di 70.000, menurut saya sabar dulu, dan sabarnya mungkin agak lama. Sabarnya mungkin ya bisa berbulan-bulan, nggak bisa dalam waktu dekat. Memang trading itu kuncinya adalah sabar, be patient, ya. Yes. Oke, cukup untuk hari ini, Bu Sandi. Cukup. Cukup ya, cukup Andel, terima kasih. Terima kasih sahabat gadis forex yang sudah mengikuti kami dan sudah nonton berjam-jam. Thank you. Semoga bermanfaat dan sukses buat kita semua ya. Salam cuan, see you and bye-bye. Bye-bye.